Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dari nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Duduknya saya di sini ingin menyampaikan materi tuntun tentang syarat sah puasa Ramadan. Syarat sah puasa Ramadan ada dua, yaitu yang pertama, sucinya keadaan diri dari haid dan nifas. Dan haid dan nifas ini pula menjadi syarat terkena kewajiban puasa Ramadan bagi perempuan. Apabila ia mengalami haid atau nifas pada bulan Ramadan atau ketika sedang puasa, maka ia harus mengqadha atau mengganti puasa yang telah ditinggalkannya. Dan adapun syarat yang kedua ialah berniat di malam hari. Niat sangat penting dalam puasa Ramadan. Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, kita diwajibkan berniat untuk melakukan suatu ibadah tersebut. Karena jika tidak ada didasari dengan niat, maka suatu ibadah itu tidak akan bernilai di mata Allah dan tidak akan mendapatkan pahala, bahkan sia-sia belaka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu hanya tergantung pada niatnya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, la yusahih siyam illa bin niyat. Tidaklah sah puasa seseorang jika tidak ada niat. Jadi niat itu sangat penting bagi puasa kita. Kemudian di mana letaknya niat? Niat terletak di dalam hati. Tidak perlu diucapkan ataupun dilafazkan. Seperti perkataan Imam Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Niat itu letaknya di dalam hati, tidak perlu dilafazkan dan diucapkan. Jadi sudah cukup bagi kita berniat di dalam hati ingin berpuasa pada esok hari. Saya berniat berpuasa Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala. Itu sudah cukup berdasarkan kesepakatan para ulama dan telah dibenarkan oleh Imam dan diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Al-Fatwa. Kapan kita berniat berpuasa Ramadan? Kita berniat berpuasa Ramadan itu pada waktu malam hari, seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Hafsah radhiyallahu anha, beliau bersabda, "Man lam yajmi'i siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar atau sebelum azan subuh, maka puasanya tidak sah. Maka dari itu berniat kita pada malam hari sebelum subuh, atau lebih utama ketika saat sedang sahur atau setelah sahur. Jangan berniat pada saat setelah azan subuh
puasa sunnah seperti halnya puasa Senin Kamis, maka diperbolehkan berniat setelah terbitnya fajar seperti Rasulullah SAW pernah lakukan. Suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi istri beliau, Aisyah. Kemudian beliau bertanya, apakah engkau memiliki makanan? Kemudian Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, sungguh aku akan berpuasa pada hari ini. Dan kemudian pada hari yang lain beliau datang kembali. Dan Aisyah berkata, ya Rasulullah, sungguh kita telah diberi haid. Maka Rasulullah SAW berkata, bawalah kemari, sungguh dari pagi tadi aku telah berpuasa. Kesimpulannya ialah syarat sah puasa itu ada dua hal, yaitu sucinya keadaan diri dari haid dan nifas bagi perempuan dan berniat pada malam hari. Dan letak niat itu di dalam hati, tidak perlu dilepaskan, serta dilakukan pada malam hari, yaitu sebelum fajar terbit atau sebelum azan subuh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum